Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kepribadian yang merupakan materi pertama yang akan saya sampaikan pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Sebelum saya lanjut menjelaskan apa definisi kepribadian, lalu apa itu teori, dan bagaimana gambaran teori kepribadian yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kedua gambar berikut ini, yaitu A dan B. Lalu coba deskripsikan seperti apa kepribadian A dan kepribadian B berikut ini. Nah, kemungkinan Anda akan menjawab bahwa kepribadian A tampak sinis, kemudian bisa jadi agresif, namun agresifnya kemungkinan bersifat pasif ataupun aktif atau langsung menunjukkan perilaku yang agresif. Namun ketika kita melihat B, maka mungkin akan muncul pemikiran di kepala kita bahwa B memiliki ciri kepribadian yang ramah, menyenangkan, mudah bergaul, sangat berbeda dengan kepribadian A. Nah, apa yang saya lakukan tadi adalah saya menggambarkan kesan yang saya lihat dari tampilan seseorang. Nah, inilah yang sering kita lakukan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Kita hanya menggambarkan dari apa yang tampak, lalu kita menyebutnya sebagai kepribadian. Kemudian, ketika Anda ditanya, seperti apa kepribadian Anda? Mungkin akan muncul jawaban-jawaban seperti yang saya sudah tuliskan berikut ini. Saya adalah orang yang pemarah, saya adalah orang yang sinis, saya adalah orang yang agresif, pemalu, pendiam, atau ramah, atau bersahabat. Mirip seperti ketika kita mencoba menggambarkan kepribadian orang lain, maka seperti itu pula cara kita menggambarkan kepribadian diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, baik pada slide kedua dan slide ketiga, ini dituliskan oleh Schultz dan Schultz dalam bukunya Theories of Personality. Mereka mengatakan bahwa kepribadian adalah sebuah kata yang sering sekali kita gunakan ketika kita menggambarkan diri orang lain ataupun diri kita sendiri. Dan kita meyakini betul bahwa apa yang kita ketahui tentang orang itu adalah benar, seperti itu. Nah, kita sering menggambarkan kepribadian seseorang dengan merujuk kepada karakteristik yang tampak. Karakteristik yang tampak, visible karakteristik, ataupun sesuatu yang sifatnya eksternal. Atau kita bisa mengatakan bahwa kita sering melihat orang lain dari kesan kita. Artinya bahwa kita menggambarkan orang lain dari apa yang tampak, dan belum tentu apa yang tampak itu adalah diri orang tersebut secara konsisten, seperti itu. Kalau begitu, maka akan muncul pertanyaan, apa sebenarnya kepribadian? Baik, kita akan mulai dari asal kata kepribadian, di mana kepribadian berasal dari bahasa Latin, yaitu persona. Persona artinya adalah topeng teatrikal yang digunakan oleh aktor pada zaman Romawi dalam drama atau penampilan teatrikal, teater di masa itu. Jadi ketika seorang aktor memerankan peran seorang yang sedang sedih atau penyedih atau pemurung maka mereka akan memakai topeng pemurung topeng sedih untuk menggambarkan peran mereka, sehingga persona atau topeng ini memproyeksikan peran yang kita mainkan.
Namun apakah persona sama dengan arti kepribadian yang sebenarnya? Apakah kepribadian dapat disimpulkan hanya berdasarkan apa yang tampak, seperti topeng yang saya gambarkan di slide sebelumnya? Kepribadian tidak dapat hanya disimpulkan lewat apa yang tampak. Misalkan ketika Anda baru bertemu saya pertama kali, maka Anda tidak akan bisa menyimpulkan kepribadian saya seperti apa. Karena kepribadian banyak melibatkan atribut dari diri seseorang. Atribut dari diri seseorang itu tidak hanya atribut eksternal yang kelihatan, namun juga di dalamnya ada atribut internal yang kemungkinan orang lain tidak akan tahu tentang siapa kita yang sebenarnya. Nah, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh kita dari diri seseorang. Bisa jadi kita menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya. Misalkan ketika saya sedang mengajar, maka kemungkinan saya akan menyembunyikan beberapa karakter saya yang saya pikir itu tidak cocok untuk saya tampakkan sebagai seorang dosen. Begitu juga dengan Anda, kemungkinan Anda akan menyembunyikan beberapa hal ya tentang diri Anda, seperti apa Anda sebenarnya, itu Anda mencoba menyembunyikan karena Anda ingin orang lain tidak mengetahui ya tentang karakter Anda yang sebenarnya. Kemudian ketika kita diminta untuk mendefinisikan kepribadian, maka kita tidak akan menemukan satu definisi tunggal mengenai apa itu kepribadian. Banyak sekali definisi kepribadian. Bahkan Allport menemukan ada 50 definisi kepribadian dari hasil penelusuran beliau terhadap berbagai tulisan-tulisan di dalam buku ataupun jurnal. Nah, namun secara umum kepribadian dapat kita katakan sebagai suatu pola watak yang relatif permanen. Hati-hati, di sini ada kata-kata pola, artinya pola itu tidak hanya bentuk yang sederhana, tetapi ada sistem di dalamnya ya. Jadi pola watak yang relatif permanen. Lalu ada kata-kata permanen. Jadi kepribadian adalah pola watak seseorang yang relatif permanen dan karakter yang unik. Ya, unik artinya memberikan perbedaan ya, menggambarkan perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Ya, karakter unik yang memberikan konsistensi sekaligus individualitas ya, sekaligus perbedaan yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, intinya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kepribadian itu relatif bersifat stabil dan dapat diprediksi. Kenapa dapat diprediksi? Karena kepribadian itu memiliki pola. Misalkan ketika Anda sudah memahami betul kepribadian ibu Anda atau ayah Anda, maka Anda bisa memprediksi beberapa perilaku yang akan muncul ketika Anda beri stimulasi. Misalkan ketika Anda mendapatkan nilai yang rendah pada suatu mata pelajaran, maka dengan karakter kepribadian ibu Anda yang telah Anda pahami, Anda bisa memprediksi seperti apa respon ibu Anda ketika mengetahui bahwa nilai pada salah satu mata pelajaran Anda jelek. Misalkan ibu Anda adalah orang yang cuek, tidak terlalu mementingkan nilai di atas kertas, namun lebih menghargai usaha Anda dalam belajar, maka Anda bisa memprediksi bahwa nilai yang jelek tadi tidak akan menyebabkan kemarahan dari ibu Anda. Nah, di dalam definisi kepribadian yang tadi sudah saya sampaikan, ada istilah watak atau traits. Apa itu watak? Watak atau traits, atau kita katakan sebagai sifat, berkontribusi terhadap perbedaan individu dalam perilaku. Jadi bisa jadi ketika kita mendapatkan stimulus yang sama,
dengan trait yang berbeda akan menghasilkan perilaku, respon perilaku yang berbeda. Tadi sudah saya contohkan, ibu Anda orangnya cuek, kemudian tidak mementingkan hasil, tapi bagaimana Anda berproses, sangat menghargai usaha dan kerja keras Anda, maka mungkin ibu Anda tidak akan menunjukkan respons yang negatif ketika Anda mendapatkan nilai yang rendah setelah Anda giat belajar. Mungkin berbeda ya dengan ayah Anda yang memiliki watak ataupun sifat misalnya sangat mementingkan hasil, kemudian selalu menilai sesuatu dari sisi materialistis ya, dari sisi materi, maka kemungkinan yang menjadi fokus ayah Anda dalam memberikan respon terhadap nilai Anda yang jelek adalah marah, tidak terima ya, karena ayah Anda memiliki idealisme yang tinggi dan memiliki suatu capaian ya, bahwa seseorang harus punya target. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan satu situasi yang sama, yaitu melihat nilai anaknya dalam suatu mata pelajaran yang jelek, ya nilai yang jelek, maka ibu Anda dengan sifat yang seperti tadi memberikan respon yang berbeda, perilaku yang berbeda dengan ayah Anda. Perbedaan perilaku ini terjadi karena adanya perbedaan watak di antara ayah dan ibu Anda. Kemudian watak ini juga sifatnya konsisten ya. Konsisten artinya perilaku yang seperti itu akan terjadi di waktu yang lain ketika ada satu stimulus yang mirip begitu ya. Ya, jadi watak ini konsisten pada situasi yang berbeda. Dia akan menunjukkan pada waktu yang berbeda, dia akan menunjukkan reaksi yang sama. Kemudian stabil ya, jadi stabil artinya dimanapun kapanpun kita dengan sifat tertentu akan menunjukkan hal yang sama, seperti itu ya. Misalnya Anda adalah orang yang santai, maka dimanapun Anda akan menunjukkan perilaku santai. Misalnya dalam belajar ya, walaupun Anda mencoba serius tapi ciri khas Anda adalah santai, maka keseriusan Anda tidak seperti keseriusan dalam belajar orang yang memiliki watak yang serius dalam segala hal gitu ya. Nah, kemudian watak ini mungkin saja unik ya, mungkin saja hanya Anda yang memiliki watak tersebut, atau bisa jadi watak itu umum. Misalkan pemalu kan bisa dimiliki oleh tidak hanya Anda, tapi juga bisa beberapa orang juga memiliki watak yang sama, yaitu pemalu ya. Namun meskipun watak ini bisa jadi dimiliki oleh banyak orang, tapi polanya selalu berbeda. Pasti ada kekhasan tertentu antara pemalunya kita dengan pemalunya orang lain. Oke, nah bagaimana dengan karakter? Tadi di dalam definisi kepribadian ada tertulis karakter. Karakter adalah kualitas unik. Unik artinya berbeda antara satu orang dengan orang lain ya. Kualitas unik seseorang yang mencakup atribut-atribut seperti temperamen, fisik, dan intelijensi. Jadi misalkan karakternya mudah bersahabat ya, atau mudah bergaul ya. Kemudian karakter tangguh. Nah, ini lebih menunjukkan kepada kualitas diri seseorang yang nanti melibatkan temperamen, fisik, dan intelijensi. Nah, kemudian kita masuk lagi ke slide berikutnya, bahwa tidak ada definisi tunggal daripada kepribadian itu. Ini tadi sudah disinggung sedikit ya, mengenai tidak adanya definisi tunggal dari kepribadian. Definisi kepribadian itu sangat bervariasi. Nah, definisi kepribadian ini terus berkembang, tidak ada kata sepakat di antara para ahli mengenai definisi tunggal kepribadian. Tidak ada satupun definisi substantif tentang kepribadian yang diberlakukan secara umum. Ya, definisi kepribadian ditentukan oleh konsep empiris yang merupakan bagian teori kepribadian yang dipakai oleh ahli. Jadi kalau kita menjawab apa itu kepribadian,
boleh jadi kita akan memberikan jawaban yang berbeda-beda tergantung dari perspektif para ahli yang digunakan dalam mendefinisikan kepribadian. Contohnya, ini beberapa pendapat ahli tentang kepribadian. Alport mengatakan bahwa kepribadian ini sebagai sesuatu yang nyata dalam diri individu yang mengarah pada karakteristik perilaku. Jadi, karakteristik perilaku ya, jadi berbeda-beda, menunjukkan pada variasi perilaku yang berbeda-beda. Jadi, kemudian Rogers ini mengatakan kepribadian adalah sesuatu yang terorganisasi, berisikan pola persepsi tentang aku. Jadi Rogers ini lebih bicara tentang aku, bagaimana aku ini kita persepsikan, itulah kepribadian kita ya, atau aku yang menjadi pusat pengalaman individu. Nanti bicara tentang self. Kalau kita bicara teori kepribadian Rogers, maka kita akan bicara tentang self. Lalu Skinner ini adalah salah satu tokoh dari behavioristik, aliran behavioristik. Skinner mengatakan bahwa istilah kepribadian itu nggak perlu, karena nggak ada yang namanya kepribadian ya. Nanti akan kita bahas bahwa Skinner itu lebih setuju kita membahas perilaku daripada kepribadian. Nah, lalu kemudian Freud ya. Freud mengatakan bahwa kepribadian sebagian besar terdiri dari ketidaksadaran. Artinya yang menjadi kepribadian kita adalah apa-apa yang kepribadian kita itu kebanyakan ada dalam ketidaksadaran kita. Maka nanti teori Freud ini kita akan bicara tentang alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar. Nah, kepribadian kita itu lebih banyak ditentukan di dalam ketidaksadaran daripada kesadaran, seperti itu. Sifatnya tersembunyi dan tidak diketahui. Setelah kita membahas mengenai apa itu kepribadian, maka kita lanjutkan penjelasan materi ini, yaitu mengenai teori. Mungkin ketika kita ditanya apa itu teori, kita akan mencoba untuk membayangkan penjelasan yang ada di dalam buku. Namun tahukah kita bahwa teori itu bertolak belakang dengan fakta? Teori bukan fakta, ya. Maka ada mungkin dulu ya sempat ada iklan teori gitu ya. Artinya apa? Itu kan cuma teori begitu ya. Memang teori bukanlah kebenaran. Teori bukanlah fakta. Nah, teori ini adalah seperangkat asumsi yang saling berkaitan, yang memampukan para ilmuwan menggunakan penalaran deduktif logis untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji. Jadi teori ini hanyalah asumsi atau pendapat seperti itu ya, atau dugaan-dugaan seseorang ya, pendapat-pendapat seseorang yang dia tidak hanya berisi satu asumsi, namun harus seperangkat asumsi yang nanti di mana beberapa asumsi itu saling berkaitan. Nah, asumsi-asumsi yang disampaikan oleh para ahli, kemudian inilah yang kemudian mendorong para ahli untuk membuat hipotesis berdasarkan penalaran deduktif logis terhadap asumsi-asumsi tersebut. Nah, teori tidak pernah benar ataupun salah, karena teori bukan fakta. Ya, teori itu hanya berguna atau tidak berguna. Jadi suatu pendapat dikatakan sebagai teori ya, yang baik adalah ketika pendapat itu berguna ya, dalam artian dia bisa mungkin menyelesaikan permasalahan yang memang terjadi di masyarakat ya, dengan teorinya dia bisa menyelesaikan persoalan. Namun ketika teori tidak berguna, maka teori itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi sekali lagi dapat saya katakan bahwa teori bukan fakta. Teori bukan kebenaran. Maka nanti kalau Anda menemukan beberapa teori yang mungkin tidak sesuai dengan value agama ataupun value budaya, nilai-nilai budaya Anda, maka Anda sudah bisa mengatakan kepada diri Anda bahwa ini kan hanya asumsi begitu. Ini hanya pendapat para ahli, dan kita akan menghargai setiap pendapat orang meskipun pendapat itu berbeda dengan apa yang kita pahami.
Asumsi. Apa sih asumsi? Asumsi ini adalah komponen teori dan bukan fakta. Asumsi ini diterima seolah-olah benar. Jadi asumsi bukanlah kebenaran, jadi teori bukanlah kebenaran, maka semua yang kita pelajari nanti dari teori kepribadian bukanlah suatu kebenaran yang mutlak. Ya, ini hanyalah asumsi dari para ahli psikologi. Ya. Contohnya, teori tingkah laku mengajukan asumsi, teori behavior yang mengajukan asumsi bahwa semua tingkah laku memiliki motivasi. Ya, ada dorongan kita untuk bertingkah laku. Kemudian ada lagi asumsi dari teori behavior bahwa peristiwa awal kehidupan menentukan tingkah laku seorang ketika dewasa. Ini hanyalah asumsi, ini bukan suatu kebenaran yang mutlak. Nah, asumsi dalam teori tidak boleh hanya bersifat tunggal, tetapi asumsi ini haruslah seperangkat ya yang dapat menjelaskan secara mendalam termasuk pada dinamikanya nanti. Seperangkat asumsi ini harus saling berkaitan, dia tidak berdiri sendiri. Ya, asumsi yang berdiri sendiri tidak pernah dapat memunculkan hipotesis yang bermakna, tidak memiliki konsistensi internal. Jadi asumsi itu antara asumsi satu dengan asumsi lain karena sifatnya seperangkat itu harus saling berkaitan. Kemudian di dalam teori juga ada tadi disebutkan tentang penalaran deduktif logis. Penalaran deduktif logis digunakan peneliti untuk merumuskan hipotesis. Jadi dari asumsi-asumsi tersebut muncullah hipotesis berdasarkan hasil penalaran ya secara deduktif dan logis. Hipotesis bukanlah komponen teori karena hipotesis berasal dari teori. Jadi teori itu asumsi, asumsi itu ingin diuji. Nah, jadi teori menghasilkan hipotesis, kemudian nanti hipotesis itu akan diujikan lewat satu penelitian. Jadi ilmuwan berangkat dari teori umum dan melalui penalaran deduktif sampai kepada hipotesis, kemudian hipotesis ini diujikan. Penggunaan logika yang keliru dalam mendeduksikan hipotesis menyebabkan riset yang dihasilkan menjadi tidak bermakna ya, karena tidak dapat dibuktikan akibat penalaran deduktif yang keliru. Nah, teori harus dapat diuji. Ya, kalau teori tidak dapat diuji, maka ini tidaklah dapat disebut sebagai teori. Suatu teori pada akhirnya harus memberi sumbangan pada disiplin empirik tertentu, maka teori harus diterjemahkan secara empirik, di mana teori akan melakukan kontak dengan kenyataan melalui penelitian. Jadi kita akan melihat apakah asumsi itu benar-benar nyata, benar-benar ada di dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia lewat suatu penelitian. Sehingga secara sederhananya bisa disebutkan seperti ini. Jadi awal mulanya atau asal muasalnya kita membuat teori, yaitu dengan memberikan seperangkat asumsi, lalu dari asumsi-asumsi tersebut dibuat penalaran logis, deduktif logis, lalu muncullah hipotesis. Hipotesis ini kemudian membangkitkan riset. Kita membuat suatu penelitian, muncullah data riset, di mana data riset ini kemudian dimaknai atau diinterpretasi berdasarkan teori, dan data riset ini dapat membentuk ulang teori atau memperbaiki teori. Jadi dia saling terkait ya antara teori dan data riset. Terus ada ya, tidak akan musnah. Ketika teori tidak berdaya guna, akan musnah. Apa yang membuat teori berdaya guna? Ketika teori itu mampu membangun riset. Ketika sebuah teori tidak dapat dibuktikan dengan riset, maka teori itu tidak berdaya guna dan akan musnah dengan sendirinya. Kemudian teori harus dapat difalsifikasi, artinya dapat dikonfirmasi kebenarannya, benar atau salah. Nah, itulah teori. Kemudian teori harus bisa mengorganisasikan data, artinya dari teori itu kita bisa melakukan riset untuk mengambil data ya. Teori yang berdaya guna mampu mengorganisasikan data riset menjadi sebuah kerangka kerja yang dapat dipahami dan bermakna.
Lalu teori harus dapat menuntun tindakan agar dia dapat disebut berdaya guna. Ya, ini biasanya digunakan oleh praktisi psikolog ya, dari berdasarkan teori, kemudian dibuatlah suatu terapi seperti itu untuk membantu individu dalam menangani persoalan-persoalan keseharian yang dihadapi. Nah, kemudian secara internal teori itu mestilah konsisten. Ya, artinya di awal bilang A, di tengah aja harus bilang A atau mendukung A juga begitu. Jadi ini yang dinamakan dengan konsisten. Kemudian efektif atau efisien. Jadi teori yang berdaya guna lebih lugas dan tepat sasaran. Jadi tidak bertele-tele, tidak rumit. Inilah teori bagus yang berdaya guna. Kita lanjut. Mengapa teori berbeda-beda? Ini juga harus kita pahami bahwa teori itu berbeda karena teori merupakan cerminan dari latar belakang pribadi penciptanya. Nanti kita akan melihat mengapa Freud ya mengemukakan teorinya mengenai id, ego, dan superego. Mengapa Freud mengemukakan teorinya mengenai Oedipus kompleks ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan latar belakang pribadi si pencipta teori. Lalu pengalaman masa kanak-kanaknya, urutan kelahirannya, filsafat hidupnya juga akan mempengaruhi teori yang akan dikemukakan oleh para ahli. Hubungan-hubungan antar pribadinya ya. Freud bicara tentang konflik ya. Konflik internal di dalam diri kita. Nah, kalau kita tarik lagi ke latar belakang kehidupannya, ternyata hubungan antar pribadi Sigmund Freud sendiri itu sering mengalami konflik. Kemudian keunikan cara. Yang terakhir kita akan bicara mengenai 4 bidang yang dibahas dalam teori kepribadian nantinya. Yang pertama kita akan membahas struktur kepribadian, proses terbentuknya perilaku, pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, dan yang keempat adalah psikopatologi ya, dan perubahan perilaku itu sendiri. Oke, demikian penjelasan saya di materi pertama yang masih berupa pengantar mengenai konsep dasar kepribadian. Ini hanyalah stimulus saja, artinya Anda bisa banyak membaca dari berbagai literatur mengenai apa kepribadian, kemudian seperti apa perkembangan atau sejarah berkembangnya istilah kepribadian dan sebagainya. Ini masih bisa untuk dibaca di berbagai literatur. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.